Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan mempersembahkan video yang berjudul Kendaraan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sebelumnya, perkenankanlah kami memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu ada Anzar Ramadan, yang kedua ada Apria Hanupi, yang ketiga ada Iqbal Azhar, dan saya sendiri, Mas'ud Sidik. Berikut adalah mind map pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai jenis dan fungsi kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua adalah mengenai tips and trick berkendara. Kemudian yang ketiga mengenai perlengkapan kendaraan bermotor. Dan yang terakhir, bahaya kendaraan tidak layak jalan. Apa itu kendaraan? Nah, dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor. Pada pasal 47 ayat 2 menjelaskan mengenai pengelompokan kendaraan bermotor berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah sepeda motor, kemudian mobil penumpang, kemudian mobil bus, mobil barang, dan mobil khusus. Kemudian kendaraan tidak bermotor. Pada pasal 47 ayat 4 menjelaskan mengenai pengelompokan kendaraan tidak bermotor berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah dengan tenaga manusia dan dengan tenaga hewan. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, Anzar Ramadan. Tips dan trik berkendara secara aman. Untuk berkendara secara aman, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Berikut merupakan tips dan trik berkendara secara aman. Tips yang pertama yaitu cek kondisi kendaraan. Sebelum pergi berkendara, pastikan semua aspek kendaraan dalam kondisi prima dan layak jalan. Cek kembali apakah ada permasalahan pada kendaraan. Apabila terdapat permasalahan yang dapat mengganggu bahkan membahayakan pengendara, lebih baik bawa kendaraan ke bengkel terdekat untuk melakukan perbaikan. Tips yang kedua yaitu berkendara dalam kecepatan yang aman. Pastikan kita mengendarai kendaraan dalam kecepatan stabil yang aman. Jangan terlalu pelan ataupun jangan terlalu cepat, sesuaikan dengan kondisi lalu lintas pada saat kita berkendara. Tips yang ketiga yaitu fokus. Pada saat berkendara, kita harus fokus memperhatikan jalan dan juga fokus memperhatikan kondisi lalu lintas sekitar. Jangan terdistraksi pada hal apapun yang dapat menimbulkan bahaya, seperti menggunakan handphone pada saat berkendara. Tips yang terakhir, patuhi aturan dan rambu lalu lintas. Dengan kita mematuhi aturan dan rambu lalu lintas, kita sudah berkontribusi dalam mewujudkan keselamatan berkendara. Untuk presentasi selanjutnya, dilanjutkan oleh Iqbal Azhar. Baik, kali ini saya akan menjelaskan pasal 54 tentang perlengkapan kendaraan bermotor. Untuk kendaraan roda 2 atau sepeda motor, perlengkapan kendaraan bermotornya adalah helm. Helm yang digunakan adalah helm berstandar nasional Indonesia. Helm ini berfungsi untuk melindungi kepala Anda dari benturan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk kendaraan roda 4 atau lebih, perlengkapan kendaraan bermotor yang pertama adalah menggunakan sabuk pengaman. Sabuk pengaman ini berguna untuk melindungi Anda, untuk menahan diri Anda, posisi Anda, agar tidak terpental dari luar jika terjadi kecelakaan. Untuk perlengkapan kedua ialah ban serep atau ban cadangan. Ban cadangan ini berfungsi untuk mengganti ban mobil Anda ketika mengalami insiden seperti kempes ataupun bocor ataupun pecah dan lain-lain. Untuk perlengkapan ketiga adalah segitiga pengaman. Segitiga pengaman ini digunakan untuk memberi tanda kepada pengendara lain ketika kendaraan Anda mengalami insiden ataupun keadaan darurat. Untuk selanjutnya, perlengkapan kendaraannya adalah dongkrak. Dongkrak ini berfungsi untuk mengangkat kendaraan Anda, lalu untuk mengecek kolong kendaraan Anda. Untuk perlengkapan selanjutnya adalah alat pembuka roda. Alat ini digunakan untuk
membuka roda Anda ketika roda Anda mengalami kempes ataupun pecah ban, dan lain-lain. Perlengkapan kendaraan bermotor selanjutnya adalah P3K. P3K sini adalah berisi obat-obatan yang digunakan untuk ketika Anda mengalami insiden. Dan untuk perlengkapan kendaraan terakhir yang digunakan untuk kendaraan roda 4 atau lebih yang tidak berumah, harus memakai rompi yang memantulkan cahaya serta menggunakan helm. Saya akan menjelaskan kelayakan kendaraan bermotor. Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Persyaratan layak jalan ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur kekurangan terdiri dari 1. Emisi gas buang, 2. Suara, 3. Suara klakson, 4. Daya pancar dan arah sinar lampu utama, 5. Akurasi alat penunjuk kecepatan. Bahaya yang ditimbulkan dari kendaraan yang tidak layak jalan dapat menyebabkan kecelakaan, sedangkan keuntungannya dapat berkendara dengan aman dan selamat. Bencana memang tidak dapat diprediksi oleh siapapun, termasuk kecelakaan lalu lintas. Kapan, di mana, dan bagaimana itu bisa terjadi. Kendati demikian, jika kita mempersiapkan dengan baik perencanaan kita, tentunya hal tersebut dapat kita minimalisir. Demikian pula dalam proses berlalu lintas. Siap, terima kasih.